Selamat pagi anak-anak kekasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa di dalam merayakan Natal 25 Desember 2020. Tentu kita sangat bersuka cita karena tahun ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, meskipun kita dari rumah tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Natal yang pertama juga dirayakan dengan sederhana dan mungkin tidak semeriah yang sekarang ini. Hanya dirayakan oleh satu keluarga, yaitu Papa Yusuf dan Ibu Maria, dan mereka merayakannya dengan sederhana di kandang domba. Satu sukacita yang kita rasakan tahun ini, meskipun kita di masa-masa pandemi, tetapi kita masih terus diberikan kesempatan Tuhan untuk melaksanakan ibadah, dan kita laksanakan secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi makna ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah di hari Natal ini, tanggal 25 Desember 2020, dengan sukacita, dengan penuh semangat dan sukacita yang melimpah itu karena kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita di dunia ini 2020 tahun kurang lebih yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia melalui kelahirannya di kandang domba. Saya jemput anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan kidung jemaat, Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Kita nyanyikan dengan sukacita pujian ini, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Sama bersyukur, Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Silakan duduk kembali. Lagu yang sering kita nyanyikan mengatakan bahwa alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Lagu ini begitu merdu dan sering dinyanyikan, bahkan di tempat-tempat umum kita sering mendengar refrennya ya, In Excelsis Deo. Ya, puji nama Tuhan karena Kristus telah lahir bagi kita di dunia ini. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, bait 1 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama.
Anak-anak kekasih dalam Tuhan, kita menyadari dalam kehidupan kita ini bahwa banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena itu kita siapkan persembahan kita, dan sementara kita menyatakan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi dengan pujian Gita Sorga Bergema, Lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gita Sorga Bergema. Persembahan kita. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan memberi tanda syukur kami kepadamu, dan kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami, dan kami bersyukur. Tuhan, terimalah persembahan kami sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan di jemaat kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi remaja-remaja kekasih Tuhan Yesus. Hari ini hari Natal. Kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus. Nah, kita akan baca Alkitab, firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang itu. Nah, karena itu mari siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan kita baca bagian dari firman Tuhan itu. Nah, sebelum kita berdoa, ya, kita siapkan dulu bagian Alkitab kita ya, dari Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Kalau semua sudah siap, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami merayakan Natal. Kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan, juga untuk mendengarkan cerita Natal. Tolong kami, Roh Kudus, buka hati kami, pimpin kami untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Yesus Sang Bayi Natal, kami berdoa. Amin. Dengarkan ya, kelahiran Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang memeliharanya. Amin. Anak-anak remaja kekasih Tuhan, siapa yang sudah punya seperti ini? Lihat baik-baik. Siapa yang punya? Ada yang sudah punya? Apa ini? Ini namanya identitas diri. Ya. Kalau untuk orang tua namanya KTP, kartu tanda penduduk. Kalau anak-anak namanya kartu identitas anak. Loh, apa hubungannya dengan kelahiran Yesus itu? Nah, dengarkan ceritanya seperti ini. Kelahiran Yesus. Suatu ketika pemerintah mengeluarkan perintah. Semua orang dalam wilayah pemerintahan Kaisar Agustus. Pada saat itu yang jadi wali negeri di Syria adalah Kirenius. Keluarlah satu edaran pemerintah. Semua orang akan pulang ke kota asalnya, mendaftarkan diri masing-masing. Semua orang harus mendaftarkan diri masing-masing di kota kelahirannya. Edaran itu harus dilakukan, diperdengarkan, dipatuhi, dilakukan oleh semua penduduk. Nah, termasuk di dalamnya Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf dan Maria? Dua pemudi yang sudah bertunangan. Tetapi pada saat itu Maria sedang mengandung. Nah, lalu Yusuf suaminya harus pergi bersama dengan Maria mendaftarkan diri. Di mana? Di Bethlehem, karena dia berasal dari sana. Nenek moyangnya dari sana, keturunan dari Daud. Karena dia berasal dari Bethlehem. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Wow. Bagaimana ini bisa harus terjadi? Perjalanannya bukan sepintas dilalui. Perjalanan yang cukup jauh sekali.
Lebih dari 100 kilometer. Harus ditempuh dengan jalan kaki. Nah, kendaraan yang menjadi istimewa saat itu adalah keledai. Lalu Yusuf harus pergi dengan Maria. Harus mendaftarkan diri. Tidak bisakah menunggu-nunggu waktu lagi? Karena sudah waktunya bagi Maria untuk mau melahirkan. Bulannya sudah tiba untuk mau melahirkan. Tapi Yusuf harus taat pada anjuran pemerintah. Harus taat pada perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dia harus melakukan itu. Perintah yang dikeluarkan pemerintah ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan pajak. Dan mendesak semua penduduk harus mendaftarkan diri supaya semakin banyak penghasilan pajak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yusuf dan Maria harus pergi. Sementara Maria dalam hamil yang besar, hampir bulannya sudah melahirkan. Mereka pergi dari Nazaret di Galilea ke Betlehem. Dengan perjalanan yang jauh. Bagaimana akan mereka tempuh perjalanan? Yusuf selalu berserah dalam kehendak Tuhan. Dia berjalan dan berjalan. Dia mengaminkan bahwa dia selalu dalam penyertaan Tuhan. Karena dari keyakinan ketika dia dikatakan, jangan kau ragu menerima Maria. Karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Tuhan. Jadi yakin bahwa Yusuf selalu dalam penyertaan Tuhan untuk Maria menunggu melahirkan Yesus. Pergilah mereka bersama dan sampai di Betlehem. Tidak ada lagi tempat untuk mereka. Penginapan semua penuh karena banyak orang datang, yang merantau datang, sehingga penginapan penuh. Tiba saatnya Maria mau melahirkan. Hanya satu tempat yang kosong saat itu, yaitu kandang domba, kandang hewan. Disitulah Yusuf mempersiapkan Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Di mana penyertaan Tuhan? Tuhan besertanya. Yusuf yakin bahwa dalam hidupnya Tuhan selalu menyertai. Hadir. Tuhan selalu hadir. Dan tidak membiarkannya. Perjalanan jauh ditempuhnya dari Nazaret ke Galilea, tiba dengan selamat di Betlehem Yehuda. Ya. Asal kota nenek moyangnya, kelahirannya. Kota Daud. Yusuf percaya bahwa Tuhan hadir. Perjalanannya dituntun Tuhan dari Nazaret di Galilea sampai di Betlehem dengan selamat. Meskipun harus ada di kandang domba, Yusuf tetap yakin bahwa dalam penyertaan Tuhan hadir bersamanya. Semua ini dalam rencana Tuhan. Tidak secara kebetulan saat itu ketika pemerintah mengeluarkan edaran untuk semua orang akan kembali ke kotanya mendaftarkan diri, dan termasuk Yusuf dan Maria harus melakukan itu. Semua ini supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, bahwa anak darah itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya orang disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang kekal, perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu semua digenapi. Nubuat Yesaya digenapi. Apa yang sudah difirmankan Tuhan masa lalu digenapi saat itu. Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita di sini. Di saat kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Kita dengarkan tadi letupan-letupan ya, yang menandakan bahwa kita berada di suasana Natal lagi, memperingati itu lagi, tetapi kita dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan hadir bersama kita, Tuhan hadir beserta kita. Yesus lahir memastikan bagi kita bahwa kita dipelihara Tuhan, kita disertai Tuhan. Tuhan hadir di sini seperti ketika hadir dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Percayakah kita bahwa Yesus lahir untuk kita? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya orang disebutkan penasihat, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah cerita Natal kita malam ini, pagi ini. Percaya bahwa kelahiran Yesus memastikan bagi kita Tuhan hadir di sini, memelihara, menyertai, dan memberkati anak-anak dan kita semua. Amin. Ya, demikianlah cerita Natal kita pagi ini. Percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Satu ayat hafalan yang saya bacakan tadi dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dihafal ya? Ya, dihafal. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat Natal. Salam untuk semua orang tua, ayah dan ibu, dan semua orang di rumah. Sampai jumpa. Anak-anak kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah diberitakan bagi kita. Sang Immanuel telah datang ke dalam dunia dan dia lahir di kandang domba. Itu adalah kado terindah bagi kita di tahun ini, kado Natal dari Tuhan untuk kita ketika dia datang ke dunia ini. Ada satu lagu yang mengatakan kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan dan sebagai sukacita atas kasih Tuhan bagi kita. Kandang domba itu rumahnya.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini, pagi ini kami masih dimungkinkan mendengarkan cerita Natal kelahiran Yesus yang memastikan bagi kami bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hadir menyertai kami. Tuhan hadir memberkati kami. Tuhan hadir melepaskan kami dari segala ketakutan, kecemasan. Kuatkan iman kami untuk terus percaya bahwa dalam kami merayakan Natal, kami meyakini bahwa Tuhan pun hadir memeliharakan kami seperti Tuhan hadir pada masa kelahiran Yesus, memeliharakan Yusuf dan Maria untuk berjalan jauh dan bisa sampai kepada tujuan. Ajar pula kami hidup selalu meyakini bahwa dalam segala situasi Tuhan yang selalu berperkara, Tuhan yang menata mengatur kehidupan kami dan merancang kehidupan ini untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kami di dalam kelahiran Yesus, yang dalam hal ini kami rayakan dalam situasi Natal. Pimpin kami selanjutnya ketika kami harus menjalani hidup kami, kembali beraktivitas seperti sedia kala meskipun kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ajar kami untuk selalu taat dan setia patuh pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dengar-dengaran kepada didikan dan pengajaran dari orang tua kami, ayah dan ibu, dari para pengajar-pengajar kami, guru-guru sekolah minggu, dari para pendidik-pendidik kami, guru-guru kami di sekolah, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak yang penuh tanggung jawab, setia, mengabdi kepada kedua orang tua, dan terlebih setia beriman di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan, dan percaya bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Tuhan hadir menyertai kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali, mohon Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat kembali ke kediaman kami masing-masing, berkumpul kembali dengan orang tua kami dan segenap keluarga seisi rumah. Di masa liburan yang kami hadapi, dan masa-masa belajar kami dari rumah, di masa pandemi, kami selalu berharap Tuhan menyertai kami. Menyertai kami di dalam belajar, menyertai kami di dalam mengejar cita-cita. Kami percaya Tuhan yang akan memberi yang terbaik. Kami berdoa untuk para pengajar kami, para pendidik kami, orang tua kami. Semoga selalu hidup dalam keadaan yang penuh sehat dan kuat. Dikaruniai semangat baru, kesehatan baru, dan bahkan hikmat, kebijaksanaan untuk mengajar kami dengan lebih baik lagi. Ini kami yang datang berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra Natal, Sang Immanuel, kami datang berdoa, berserah diri dalam kuasa Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, demikian perayaan Natal kita di hari ini, pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Anak-anak kekasih, saya jemput kita untuk berdiri dan kita menyanyikan kembali kidung pujian tadi, kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Baitnya yang kedua, bintang indah hai tunjukkanlah. Jadi kita nyanyikan bait yang kedua ya, bintang indah hai tunjukkanlah.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini, dan Tuhan senantiasa memelihara kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kekasih, kakak-kakak pelayan mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020. Kasih Tuhan beserta dengan kita, dan mari kita rayakan Natal ini dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus menolong.